Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan fikih keluarga atau fikih usra bersama guru kita Ustadz Abu Islama Imanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan tema serba-serbi rumah tangga pada bab khulu. Dan seperti biasa di sesi kedua nanti kami kembali lagi mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa bisa memberikan pertanyaannya di WhatsApp atau pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Semoga Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Dan juga semoga di pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa beraktivitas dan memulai kegiatan kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan di hadapan kita sekalian. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan ini sebagai bekal bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah mengikuti keteladanan dalam beragama, ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasul, cara beragama yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Dan semoga kita semua orang-orang yang termasuk berada di atas agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati bahwa
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka begitupun dalam berbagai macam permasalahan, termasuk dalam permasalahan serba-serbi rumah tangga yang dijalani oleh setiap kita, bahwa kita sudah banyak membahas tentang bab pernikahan ini sampai pada pembahasan mengenai 3 hal, yaitu tentang masalah nikah dan juga masalah talak dan juga nanti masalah rujuk, karena ini berkaitan. Dan di kesempatan pagi hari ini ada satu poin yang berkaitan erat dengan masalah talak, yaitu al-khul'u, atau yang sering kita sebut dengan khulu, yaitu khulu. Pada pembahasan yang lalu, para pemirsa sekalian, kita sudah membahas bahwa talak itu adalah hak seorang suami yang ditandai dengan kesempatan untuk talak dalam 3 kali. Talak 1 dan juga talak 2 serta talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu disebut dengan talak raj'i. Talak raj'i. Artinya talak raj'i, seorang suami dan istri masih bisa kembali tanpa akad pernikahan selama mereka masih berada di dalam masa iddah. Adapun talak 3, yaitu talak bain. Talak bain yang kalau sudah ditalak 3, maka mereka tidak bisa kembali menjalani rumah tangga kecuali seorang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, lalu suatu ketika mendapati kesempatan, mereka sudah bercerai, maka mantan suaminya yang pertama boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut. Ini talak yang ada pada hak suami. Adapun hak istri memiliki satu keadaan untuk memisahkan dirinya, membatalkan dirinya dalam sebuah akad pernikahan dengan seorang suami, itu yang disebut dengan khulu. Apa itu makna daripada khulu? Khul'u itu diambil dari kalimat khala'a. Khala'a itu artinya azala, melepaskan, atau naza'a, dia melepas. Diambil dari kalimat khala'a ats-tsawb, melepaskan pakaian. Ana akhla'u ats-tsawba, saya melepaskan pakaian. Apa kaitannya kalimat khulu ini dalam dunia pernikahan atau dalam serba-serbi pernikahan? Kita dapati bahwa pasangan suami dan istri itu Allah Jalla wa'ala mengibaratkan dengan pakaian, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, yaitu para istri itu adalah pakaian bagi kalian para suami, wa antum libasul lahunna, dan kalian itu para suami libasul lahunna, pakaian bagi para istri. Suami dan istri itu diibaratkan itu seperti dia pakaian. Maknanya bahwa pakaian itu pertama adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap muslim untuk berpakaian yang ditujukan untuk menutupi auratnya. Setiap orang berpakaian maka dituntut dia untuk menutupi auratnya yang harus ditutup. Dalam menjalani rumah tangga pastinya ada sesuatu yang tidak semuanya bisa
gambarkan, bisa terekspos ya, keluar dalam rumah tangga tersebut. Tidak semua perkataan suami itu tersampaikan di luar oleh seorang istri, dan tidak semua perkataan seorang istri itu tereksposkan keluar ya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, zaman fitnah seperti ini. Ya, betapa banyak ya seorang suami bisa membicarakan tentang masalah rumah tangganya, sampai aurat-aurat dalam rumah tangganya pun itu dibuka di luar. Begitu juga seorang istri membuka aurat-aurat rumah tangganya itu di hadapan orang lain. Maka itu sebenarnya secara bahasa ya mereka sudah melepaskan ya aurat dalam rumah tangganya. Nah, itu secara bahasa bahwa khulu itu diambil dari melepaskan pakaian. Para ulama fikih ketika menjelaskan perbedaan antara talak dengan khulu, yang secara bahasa ini sangat jelas ya. Tapi secara pembahasan para ulama, secara istilah para ulama fikih, sebagaimana di sini dijelaskan ya oleh Fadilatul Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ya beliau mengatakan bi anna, yaitu al-khul'a, ya bi anna al-khul'a, yaitu khulu itu firaqur rajuli zaujatahu bi badalin ya'khudhuhu minha. Ya, seorang suami memisahkan istrinya atau ya melepaskan istrinya itu bi badalin ya'khudhuhu minha, dengan ada ganti yang diambilnya dari istrinya tersebut. Wa yusamma fidyatan au iftidaan, disebut dengan tebusan. Jadi kalau seorang suami yang mentalak, maka seorang suami yang mentalak istrinya itu tidak ada ya tebusan yang diberikan ya oleh ya seorang suami dari istrinya. Ya, suami mentalak istrinya, misalkan, saya ceraikan kamu. Tidak ada kewajiban istri untuk mengembalikan sesuatu yang telah dia terima dari pemberian-pemberian ya yang sebelumnya dari suami mereka. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau khulu ini ya, seorang suami melepaskan istrinya, tapi istri ya wajib mengembalikan sesuatu yang pernah diberikan oleh suaminya sebagai tebusan bagi dirinya ya, untuk apa? Melepaskan diri seorang istri dari ikatan ya pernikahan dengan suami ini. Jadi saya ulang, secara definisi para ulama fikih bahwa yang namanya khulu itu adalah berpisahnya seorang suami dari istrinya dengan cara mengambil sesuatu tebusan dari istrinya tersebut. Atau dalam bahasa lain, seorang istri wajib membayar tebusan ya kepada suaminya. Dengan timbal baliknya adalah lepasnya ikatan pernikahan tersebut. Sehingga dari sini antara talak dengan khulu itu secara bahasa pun, secara istilah pun bisa dibedakan. Apa itu talak dan apa itu khulu. Kalau seorang suami mentalak dan talak itu ada pada hak suami, maka ya tidak boleh seorang suami mengambil sesuatu dari apa yang telah diberikan kepada istrinya. Itu kalau talak. Tapi kalau khulu, maka seorang suami boleh mengambil kembali sesuatu yang pernah dia berikan kepada istrinya. Itulah namanya khulu. Bagaimana disyariatkannya khulu ini di dalam Islam?
tentunya ikhwatal iman, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari setiap umatnya, laki maupun perempuannya. Kalau seorang laki-laki dia memiliki hak talak, yang kemudian dia bisa menjatuhkan talaknya kapan saja dia mau dengan alasan tertentu yang dibenarkan secara syariat misalkan, maka begitu pun disyariatkannya khulu ini yang menjadi hak dari seorang istri. Maka di sini dikatakan, idza ishtadda al-khilafu baina az-zawjaini wa lam yumkin at-tawfiq bainahuma wa raghibatil mar'atu fil firaqi jaza laha an tafdiya nafsaha min zawjiha bimalin ta'widan lahu 'ani dharari alladhi yalhaquhu bi firaqiha. Ya, idza ishtadda al-khilaf, apabila semakin kuat pertikaian di antara mereka, baina zaujain, di antara suami istri, permasalahannya semakin terus meningkat, walam yumkin at-taufiqu bainahuma, dan tidak mungkin lagi mereka bisa disatukan, wa raghibat al-mar'atu fil firaqi, dan seorang istri sudah sangat menyukai untuk berpisah. Ya, udahlah kata istri, saya lebih baik pisah dari dia. Raghibat al-mar'atu fil firaq. Jadi apabila permasalahan di antara suami istri itu menguat dan sudah tidak mungkin lagi bisa disatukan, begitupun seorang istri sudah ingin pisah dari suaminya yang seperti ini misalkan, jazalaha an tafdiya nafsaha, maka boleh bagi seorang istri menebus dirinya min zaujiha, dari suaminya, bimalin, dengan harta, ta'widhan lahu 'anil dharar, sebagai pengganti baginya dari keburukan yang bisa saja diterima oleh seorang istri dari suaminya. Terkadang seorang suami yang dia memiliki keburukan akhlak, keburukan agama, misalkan cara beragamanya dia tidak baik, yang suka dia menelantarkan istrinya, dia suka membuat istrinya tersakiti zahiran wa batinan misalkan, maka kemudian seorang suami merasa bahwa hak talak itu ada pada dirinya. Sampai-sampai kemudian dia mengatakan, kamu bagaimanapun itu dalam genggaman saya. Kamu tidak akan bisa lepas dari saya. Padahal apapun, setiap hari istri itu dapat celaan. Setiap hari istri itu dapat dapat hinaan. Setiap hari dapat misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, ini adalah perkara yang membahayakan. Ya, perkara yang membahayakan keselamatan jiwa seorang istri. Ya. Maka Islam tidak mungkin membiarkan kezaliman itu terjadi dari seorang suami kepada istrinya. Ya. Ketika hal itu terjadi, dan ketika hal itu akan terjadi dan senantiasa terjadi, maka Islam memberikan satu pintu bagi seorang istri untuk menebus dirinya dari kejahatan ataupun kezaliman yang bisa saja dilakukan oleh seorang suami. Mungkin seorang suami dia merasa bahwa dia hebat, dia kuasa, lalu kemudian dia ingin memenjarakan istrinya di rumahnya. Tidak diberikan kebebasan, dalam artian tidak diberikan dia hak-haknya. Ya. Maka kemudian seorang istri dia merasa bahwa ini perlakuan suami yang buruk baginya. Dan ini sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia tidak bisa menyelamatkan agamanya, dia tidak bisa menyelamatkan Dia tidak bisa menyelamatkan keselamatan jiwanya. Sebagaimana seorang suami yang melarang istrinya untuk
menjaga syariatnya, untuk taklim, untuk tetap berhijab, untuk tetap dia menuntut ilmu dan lain-lainnya. Seorang suami lalu kemudian melarangnya dengan mengatasnamakan, kamu wajib taat kepada saya sebagai seorang suami. Tapi seorang suami melarang seorang istri untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beralasan dengan seorang istri wajib taat kepada suami, maka seorang istri seperti dipenjarakan dalam keburukan seperti ini. Maka apa? Islam tidak mungkin mendiamkan permasalahan kezaliman ini terus terjadi. Maka dibukalah satu pintu bagi seorang istri, itu yang disebut dengan khulu. Ya, disyariatkan di dalam Islam itu ada satu pintu agar seorang istri bisa melepaskan dirinya dari ikatan rumah tangga bersama suami yang buruk agamanya dan juga buruk akhlaknya. Ya. Maka dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229, wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian para suami, an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, untuk mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada istri-istrimu itu. Tidak boleh kita, tidak halal bagi kita mengambil sesuatu yang pernah kita berikan kepada istri kita. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Ya, kecuali keduanya ada rasa khawatir tidak dapat menegakkan ya hukum-hukum Allah. Ketika ada kekhawatiran baik seorang istri maupun seorang suami menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi bisa menjalankan rumah tangga di atas jalan yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya. Maka apa? Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian takut tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi, tidak ada dosa bagi keduanya ya dengan apa yang seorang istri menebus dirinya. Nah, di sini bahwa seorang istri punya satu hak yang disebut dengan khulu, dia bisa melepaskan dirinya dia dari suaminya tersebut. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, ja'at imra'atu Thabit ibn Qais ibn Syammas. Telah datang ya seorang istri dari Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, istrinya Thabit bin Qais ibn Syammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa kata seorang istri ini? Istrinya Thabit ini mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin. Ya, aku tidak meragukan atau aku tidak menyangsikan akan kebaikan agama dan akhlaknya Thabit. Ya. Artinya bahwa Thabit bin Qais ini orang yang baik agamanya, baik juga akhlaknya. Dan itulah yang barangkali dipilih pada saat awal pernikahan. Di mana sudah kita bahas bahwa seorang istri, seorang wanita, hendaklah dia nikah dengan laki-laki yang agamanya baik dan juga akhlaknya baik. Agamanya baik dan akhlaknya baik. Dan itulah yang ada pada Thabit bin Qais bin Syammas. Dia ada seorang laki-laki yang agamanya baik dan juga akhlaknya baik. Akan tetapi memang dalam menjalani rumah tangga barangkali ada sesuatu yang ketidakcocokan di antara mereka. Maka ketidakcocokan itulah yang membuat istrinya Thabit bin Qais ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan, ma anqimu ala Thabit fi dinin wala khuluqin. Aku sangat tidak meragukan. Ya, aku tidak meragukan atas kebaikan agama dan akhlaknya Thabit.
illa anni akhaful kufra, tapi saya ini khawatir ya, ketika pernikahan ini dilanjutkan dengan Sabit ini, aku kufur nikmat. Ya, aku bisa kufur nikmat. Ya, mungkin terjadi sesuatu, ya dalam rumah tangga pasti akan ada masalah. Ya, pasti akan terjadi sebuah permasalahan. Ya, entah karena kecemburuan, entah karena sesuatu yang mengganggu dalam muamalahnya, atau yang lain-lain. Banyak hal, dan itu tidak semua aurat itu terbuka alasannya di luar. Bahkan terkadang di majelis hakim sendiri, itu tidak bisa dijelaskan. Ya, mungkin hanya suami dan istri saja sebelumnya sudah bersepakat, ya kita pisah dengan alasan yang hanya kita berdua yang mengetahui. Ya, orang lain bahkan orang tuanya terkadang tidak perlu tahu, apalagi pengacara misalkan. Itu mungkin saja terjadi. Ya, itu mungkin saja terjadi. Maka apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika istri Sabit ini mengatakan bahwa saya khawatir kalau pernikahan ini dilanjutkan, maka saya jadi kufur nikmat. Akhaful kufra. Ya. Kufur nikmat di sini, bukan kufur keluar dari agama, bukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fataruddina alaihi hadiqatahu. Ya. Maka apakah kamu bisa mengembalikan kebun miliknya dia? Ya, bahwa Sabit bin Qais ini pernah memberikan kebun ya kepada istrinya ini. Fataruddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu bisa mengembalikan kebun miliknya dia? Faqalat na'am. Kata istrinya mengatakan iya. Faraddat alaihi, maka istri Qais ini mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suaminya ini, oleh Qais ini, oleh Sabit ini, ya. Oleh Sabit ini. Jadi ketika Rasul mengatakan fatarudina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh Sabit kepada kamu? Faqalat na'am. Kata istrinya, iya, saya kembalikan. Faradat alaihi, maka ia pun mengembalikan ya kebun tersebut. Wa amarahu, lalu kemudian ya memerintahkan suaminya itu, yaitu Sabit ini ya untuk ya mengiyakan atau berpisah. Fafaraqaha, maka kemudian terjadilah ya berpisah antara mereka berdua. Ini adalah hadis yang sangat nyata berkaitan dengan masalah khulu, bahwa khulu itu ada satu pintu yang dimiliki oleh seorang istri ya untuk tidak melanjutkan lagi pernikahan dengan seorang suaminya, dengan cara mengembalikan harta yang pernah diberikan kepada suaminya. Berikan misalkan, ya apa yang pernah diberikan? Ada sebagian barangkali dia diberikan rumah, ya rumah diberikan. Gitu. Sebagai bentuk tadi ta'widhan, ya sebagai ta'wid ya anid darar, ya sebagai pengganti dari sesuatu yang takutnya itu bisa membahayakan bagi seorang suami kepada istrinya. Ya. Sesuatu yang ditimbulkan, keburukan ditimbulkan oleh suami kepada istrinya, maka ya misalkan apa? Ada seorang istri ya baru diberikan mobil misalkan oleh suaminya. Lalu kemudian tiba-tiba dia ada suatu masalah, lalu seorang istri minta lepaskan pernikahan ini. Maka seorang suami berusaha untuk menahannya karena ada juga pertimbangan dunia. Baru saja diberikan mobil, masa enak saja dia kemudian minta pisah gitu. Maka apa? Kembalikan mobil tersebut ya kepada suaminya. Atau rumah, atau mobil, atau kebun, atau apa saja. Jadi diberikan. Ya mungkin permasalahannya itu adalah apa? Permasalahannya apakah ada ketika seorang suami selama pernikahannya itu tidak memberikan sesuatu ya kepada istrinya kecuali mas kawinnya saja.
Jadi selama ini misalkan seorang suami tempat tinggalnya di rumah istrinya. Kendaraan yang dia kendarai juga kendaraan milik istrinya. Ya. Suami tidak pernah juga membelikan bajunya. Ya, bahkan suami pun makan dari istrinya. Ya, karena nafkah yang dia berikan itu tidak mencukupi. Intinya bahwa dia tidak pernah memberikan apa-apa kepada istrinya. Ya, tapi perlakuan buruk dari suaminya yang seperti ini kepada istrinya hampir setiap hari dilakukan. Ya, maka seorang istri kemudian khulu. Ya, dia bermaksud melepaskan ikatan pernikahan dari suaminya. Apa yang mesti dia berikan? Kan gitu. Apa yang mesti dia diberikan? Toh seorang suami tidak pernah memberikan sesuatu. Ya kalau pernah barangkali mas kawin ada yang pernah dia berikan entah 1 gram emas atau 2 gram emas, ya sudah kembalikan saja. Dikembalikan saja. Baik. Bagaimana kemudian Islam ya memberikan kewaspadaan terhadap ya jangan sampai pintu yang dibuka bagi seorang istri ini kemudian dimanfaatkan juga oleh para istri untuk ya khulu dengan sesuatu yang sebenarnya secara syariat itu tidak diperbolehkan. Jadi pintu ini kadang kalau ketika sudah dibuka, maka terbukanya pintu ini begitu lebarnya, ya sehingga tidak lagi terawasi siapa yang dijadikan sebagai sesuatu yang seorang istri ini bebas untuk melakukan apa saja. Karena ada satu pintu yang diberikan oleh Islam kepadanya. Maka Islam juga adalah agama yang tetap memperhatikan akan bersatunya sebuah kecintaan, keharmonisan, ya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kaum wanita, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin, seorang istri mana saja, wanita mana saja, sa'alat zaujahat talaqa, yang meminta talak kepada suaminya. Ya. Wanita mana saja, seorang istri mana saja yang meminta talak dari suaminya, meminta kepada suaminya untuk talak, artinya untuk ya pisah. Min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Faharamun 'alaiha raihatul jannati, maka haram atas wanita tersebut ya dia aroma surga. Ya, ketika seorang istri ya karena tadi telah dibuka satu pintu yaitu khulu baginya, pada suaminya dia baik. Ya, suaminya dia tadi agamanya baik, akhlaknya baik, dan sebenarnya tidak ada masalah. Cuma terkadang dalam hidup ini ada gangguan-gangguan. Apalagi kalau gangguan itu dari orang ketiga misalkan. Ya, dari orang ketiga yang membuat istri terpengaruh. Entah misalkan dari keluarganya, entah misalkan dari abangnya, dari saudaranya, atau dari temannya. Ya, wal'iyadzubillah, kemudian dari seorang laki-laki asing, ya, yang mengganggu istri kita, sampai kemudian terpengaruh istri kita ini, ya, terpengaruh istri kita ini, lalu kemudian dicari-cari alasan untuk bisa lepas dari suaminya. Maka ketika suami pun bertanya, apa salah saya? Ya, kenapa kamu minta pisah dari saya? Sungguh tidak ada alasan yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya ya berikan bahwa saya harus melepaskan kamu dari pernikahan ini, kata suaminya. Maka kemudian kata istrinya, ya pokoknya. Nah, gitu. Kalau sudah pakai kalimat pokoknya, sudah susah. Dan kita tidak tahu di balik itu apa. Ya. Maka bagi wanita ini, haramun 'alaiha raihatul jannati, maka haram baginya aroma surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta aroma surganya juga
itu tidak akan tercium olehnya. Maknanya bahwa salah satu penghalang seorang wanita masuk ke dalam surga itu manakala dia meminta lepas dari seorang suaminya tanpa alasannya dibenarkan secara syar'i. Jadi meskipun satu pintu ini telah dibuka, ya, untuk menuntut hak misalkan seorang istri, ya, maka pintu ini pun tetap dijaga oleh syariat yang lain, bahwa siapa saja wanita yang dia meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, ya, maka haram baginya aroma surga. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan keadaan istri daripada Sabit bin Qais bin Syammas tadi? Dia tahu bahwa suaminya agamanya baik dan akhlaknya baik. Ya, memang dalam hadis ini tidak semuanya terkeluarkan, tidak semuanya bisa dilihat apa alasannya. Tapi kita yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Rasul sangat mengetahui bagaimana muamalah antara Sabit dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan mereka. Dan mereka tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan berbuat adil. Dan keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pasti dalam memutuskan satu hukuman. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menghukumi, maka pasti itu dengan hukum yang Allah berikan, dengan wahyu. Ya, yang itu tidak mungkin Rasulullah dalam menghukumi sesuatu berbuat zalim. Bahkan wajib bagi kita seorang muslim menerima hukum apa saja yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian daripada keimanan. Dikatakan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Tidaklah sempurna keimanan kalian, ya, sampai kalian yuhaqqimunaka, yaitu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap permasalahan yang ada pada mereka. Artinya bahwa fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah la yu'minun, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Jadi sampai menjadikan Rasul itu sebagai hakim terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Untuk itulah bahwa apa yang terjadi kepada Sabit bin Qais dengan istrinya ini, ya, pasti dengan alasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa permasalahan ini. Dan dijelaskan juga dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang khulu, artinya khulu ini yang al-mukhtali'at, dia yang khulu, meminta lepas dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, hunnal munafiqat, disifati maka mereka itu adalah apa? Wanita munafik. Ya. Ancaman inilah yang harus difahami oleh kita para akhwat, ya, para ummahat kaum muslimah sekalian, ya, bahwa hendaknya kita berhati-hati. Meskipun satu pintu ini dibuka untuk kita, tapi pintu itu tetap, ya, dibatasi oleh syariat. Dan seorang suami juga diingatkan oleh syariat ini untuk tidak menggantung, ya, untuk tidak menggantung wanita ini dengan hak-haknya. Ya. Salah satu contoh misalkan di sini dikatakan, idza kariha ar-rajulul mar'ata wa raghiba anha li sababin ma. Apabila seorang suami dia sudah tidak suka dengan istrinya, li sababin ma, karena sebab sesuatu,
fa'alaihi an yufariqaha, maka ya bagi seorang suami boleh memisahkan istrinya, artinya bercerai dari istrinya ini, tapi bima'rufin, dengan cara yang baik. Kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah telah perintahkan. Wala yajuzu lahu habsuha wal idraru biha litaftadiya nafsaha minhu. Tidak boleh bagi seorang suami menahan istrinya itu dan melakukan sesuatu yang membahayakan ya bagi istrinya, agar istrinya itu adalah menebus dirinya. Ketika seorang suami pengen ya mendapatkan satu harta dari istrinya, maka apa? Ya, dia menahan istrinya itu, dia sakiti, dia dengan keinginan agar seorang istri ini menebus dirinya sendiri. Ya, padahal sebenarnya suami ini sudah tidak suka dengan istrinya. Tapi bagaimana caranya agar harta yang telah diberikan kepada istrinya itu dia bisa kembali kepadanya? Maka dengan cara Dengan cara ya memojokkan istri tersebut agar melakukan khulu. Kalau khulu, berarti seorang istri wajib mengembalikan sesuatu yang diberikannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 231, "Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna", apabila kalian menceraikan istri-istri, ya, maka fa balagna ajalahunna, maka sampaikanlah mereka itu kepada waktu yang telah diberikan, yaitu masa iddahnya. Fa'amsikuhunna bima'rufin, atau berikanlah masa iddah kepadanya. Fa'amsikuhunna bima'ruf, tahanlah mereka untuk tetap menjadi istrimu dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia juga dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu, janganlah kalian menahan istri-istri itu, menahan mereka itu sebagai bentuk penganiayaan untuk mereka, untuk menyakiti mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, barang siapa melakukan hal itu maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tatakhidu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai sebagai ya olok-olok. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan atas kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Alkitab wal hikmah, dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya'idzukum bih, dan hal itu bisa mengingatkan kalian semuanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ingatlah annallaha, ya ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Artinya Allah tahu kalau suami itu niatnya itu buruk, niatnya itu jahat. Ya, padahal dia sudah tidak suka dengan istrinya, tapi niatnya dia jahat. Agar agar litaftadu bihi, agar seorang istri itu menebus dirinya. Karena seorang suami ingin mendapatkan sesuatu dari istrinya. Maka ini adalah suami yang tidak baik. Ya. Ini diingatkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahkan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 lebih tegas lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa akarha, jangan kalian mewariskan wanita atau istri itu dengan cara yang tidak baik. Artinya menceraikan istrinya, berarti kan itu akan memberikan seorang wanita itu kepada ya yang lain, tapi dengan cara yang tidak baik. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, ya jangan kamu tahan, ya jangan kamu penjarakan istrimu itu agar kalian mendapatkan apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali memang istri itu melakukan ya tindakan kekejian, ya fahisyah yang mubayyinah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka yaitu para istri itu dengan cara yang baik. Fa in karitumuhunna, jika kalian membenci sesuatu dari mereka, ya jika kalian membenci ya perlakuan dari seorang istri, fa asa an takrahu syai'an, maka bisa saja kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah menjadikan menjadikan padanya itu kebaikan yang banyak.
Artinya bisa saja seorang suami benci kepada istrinya, padahal Allah telah menyiapkan kebaikan yang begitu banyak kepada seorang istri ini. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah khulu ini berakibat talak atau rusak pernikahan? Ya. Apakah sama khulu ini dengan talak? Ya, di sini kalau kita lihat secara bahasa, secara istilah dan secara dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul, maka bisa kita katakan bahwa khulu ini bukan talak. Ya, karena secara definisi sudah beda. Kalau talak itu tidak ada kewajiban penggantian. Tapi kalau khulu itu akan adanya penggantian. Itu secara definisi itu aja sudah berbeda. Nah, kalau talak itu ada disebut dengan nanti masa iddah. Ya, masa menunggu. Ya, seperti misalkan ya nanti kita akan jelaskan ya pada pekan yang akan datang masalah masa iddah gitu ya. Jadi kalau misalkan talak 1, talak 2, maka mungkin masa iddahnya itu adalah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Kalau dia lagi hamil diceraikan, maka dia iddahnya itu sampai melahirkan. Kalau suaminya itu meninggal, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari misalkan. Tapi kalau kemudian khulu ini apakah sama dengan talak sehingga dia diberikan masa iddah sebagaimana talak 1, talak 2, atau kalau seperti talak 3 tadi ya itu maka talak 3 itu bukan masa iddah justru, tapi itu adalah bain kubra, di mana seorang suami tidak halal lagi kembali kepada istrinya kecuali istrinya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain ya, kemudian berjalan pernikahan mereka dengan suami yang baru, lalu ketika terjadi perceraian suami yang pertama boleh kembali kan gitu. Itu bain kubra. Nah, di sini bahwa khulu itu menghasilkan satu hukum yang disebut dengan faskhun nikah, fasakh. Ya, khulu itu menghasilkan satu hukum yang disebut fasakh, bukan talak. Ya. Di sini dikatakan, idza iftadat al-mar'atu nafsaha, apabila seorang istri itu menebus dirinya, wa faraqaha zawjuha, dan suaminya melepaskannya, kanat amlaka li nafsiha, maka seorang istri punya hak penuh atas dirinya. Wala haqqa lahu fi muraja'atiha, dan tidak ada hak bagi seorang suami untuk rujuk padanya illa biridhaha, kecuali atas keridhaan istrinya tersebut. Wala yu'tabaru hadzal firaqu talaqan, dan tidak bisa dianggap perpisahan ini itu sebagai talak, wa in waqa'a bilafzi talaq. Ya, wa in waqa'a bilafzi talaq, meskipun terjadi itu dengan lafaz talaknya. Tapi wa inna ma huwa faskhun lil aqdi, tapi itu fasakh, rusak. Ya, dalam sebuah akad. Limaslahatil mar'ah, untuk kemaslahatan seorang istri, muqabila maftadat bihi, ya, untuk ya dengan apa yang tadi sebagai tebusan tadi. Ya. Jadi untuk kemaslahatan seorang istri makanya dia membayar tebusan tadi. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yang dinukilkan di dalam kitab ini oleh Fadilat Syekh. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim, walladhi yadullu ala annahu laysa bitalaqin, dan sesuatu yang menunjukkan bahwa khulu itu adalah bukan talak. Ya, anallaha subhanahu wa ta'ala rattaba ala talaqi ba'da dukhuli, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan 3 poin hukum yang penting setelah seorang suami mentalak istrinya yang telah ia gauli sebelumnya. Itu ada 3 hal. Dan 3 hal ini tidak ada pada khulu. Ya. Kalau pada talak, hukum talak ketika seorang suami mentalak istrinya, kata Imam Ibnul Qayyim, maka ada 3 hukum yang itu mengikuti hukum talak tersebut. Tapi ini tidak ada pada khulu. Apa itu 3 perkara tersebut? Yang pertama, anna zawja ahaqu birraj'ati fihi. Dalam talak, seorang suami itu punya hak untuk rujuk. Kalau talak 1, talak 2.
seorang suami, anna zauja ahaqqu birraj'ati fihi. Seorang suami punya hak untuk rujuk. Ya. Mau istrinya setuju atau keluarganya setuju atau apa, punya seorang suami dari talak 1 talak 2, maka apa? Seorang suami punya hak untuk rujuk dengan istrinya. Dan itu tidak pada khulu. Karena khulu ketika seorang istri menebus dirinya dan tebusan itu sudah diterima oleh suaminya, maka apa? Seorang istri itu dia punya hak penuh terhadap dirinya. Jadi poin pertama tidak didapati dalam khulu sebagaimana itu terjadi pada talak. Yang kedua, annahu mahsubun minas salasi, ya, bahwasanya ya talak itu bisa terhitung sampai ya 3 kali. Fala tahillu ba'da istifa'il adad illa ba'da zaujin wa isabatin. Tidak halal seorang suami kembali kepada istrinya setelah talak 3 kecuali dengan nikah lagi. Dan ini tidak terjadi kepada khulu. Itu hanya apa? Hitungan talak 1, talak 2, dan talak 3 itu ada pada bab talak. Bukan terjadi pada bab khulu. Yang ketiga, annal iddata fihi salasatu quru. Dalam talak yang bisa rujuk itu, masa iddahnya itu salasatu quru. Yaitu 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Yaitu pada talak. Sementara pada khulu itu tidak demikian. Waqad sabata bin nasi wal ijma', dan telah tetap berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, wal ijma', dan juga ijma' kesepakatan para ulama, annahu la raj'ata fil khul'i, tidak ada rujuk dalam khulu. Wasabata bis sunnati wa aqwalis sahabah, dan telah ada pada sunnah Rasul dan juga perkataan para sahabat, annal iddata fihi haidatun wahidah, bahwa iddahnya seorang wanita yang khulu dari suaminya, yang khulu terhadap suaminya itu hanya 1 kali haid. Hanya satu kali haid. Ya. Wa hadza dhahirun jiddan fi kaunihi laisa bitalaq, dan dengan inilah sangat nyata, sangat jelas sekali bahwa khulu itu bukan talak. Khulu itu bukan talak. Karena cukup ketika seorang istri menebus dirinya kepada seorang suami, maka apa? Ya, dia berkewajiban mengembalikan apa yang dia berikan kepada seorang suami, maka kemudian setelah itu tunggu 1 kali haid, lalu seorang istri ini boleh dia nikah lagi. Yang penting ada al-istibra'. Ya, karena 1 kali haid ini sebagai tanda kosongnya rahim dari janin. Ya, itu namanya al-istibra', dan ini juga akan dijelaskan nanti dalam serba-serbi pernikahan berikutnya, yaitu al-istibra'. Ya. Nanti seperti istibra' itu adalah bagaimana ya seorang seorang wanita yang dia nikah tapi dia dalam keadaan hamil gitu ya, atau ternyata setelah itu hamilnya ternyata itu ada hamil anggur kalau bahasa kita ya, dia tidak ada janin sebenarnya tapi seperti orang hamil, lalu kemudian dicek ya itu ternyata rahimnya bersih, istibra gitu ya. Nah itu dan yang lain-lainnya itu nanti bisa kita jelaskan pada poin yang berikutnya. Maka di sini di akhir dikatakan wa idza kanat ahkamul fidyati ghairu ahkami talaq, bahwasanya hukum menebus ini bagi seorang istri adalah bukan hukum talak, dalla ala annaha min ghairi jinsi, menunjukkan bahwa ya khulu ini memang bukan dari jenis talak. Ya, itu berkaitan dengan fahadha muqtadhan nassi wal qiyas wa aqwalis sahabah. Inilah yang dikehendaki oleh apa? Ya, oleh dalil Al-Qur'an, oleh hadis, oleh ijma', qiyas, dan juga oleh perkataan para sahabat. Ya, wallahu taala ya a'la wa a'lam. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini dalam serba-serbi pernikahan kita dalam bab khulu, sehingga insyaallah kita bisa jelas ya perbedaan antara talak dan khulu, dan semoga
dari hal-hal yang kita jelaskan tadi ya bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti ada beberapa hukum yang terkait dalam masalah khulu ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan kita berikan kesempatan barangkali untuk bersoal dan jawab. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita di pembahasan fikih keluarga atau fikih usrah dengan tema serba-serbi rumah tangga bab khulu. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berpartisipasi dalam interaktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 9007 912 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat dipersilakan di nomor 0811 9007 913. Baik Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau pesan singkat Ustaz. Oh baik, ternyata sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo? 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 Ya, dengan siapa dan dari mana Pak? Dengan hamba Allah di Lampung. Iya, baik, dipersilakan pertanyaannya Pak. Ya. Ya gini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Jadi ada seorang istri pergi dari rumah sudah 3 bulan Ustaz. Dan suami berharap Allah berikan hidayah kepadanya dan suami masih sayang kepadanya. Tapi suami juga takut karena takut menggantung ini Ustaz dan berdosa. Berapa lama seorang suami harus mengambil sikap Ustaz? Ya begitu aja Ustaz. Baik, nah, sudah bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Zaib, ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa tentunya bahwa ini adalah ya bagian daripada sebuah problematika dalam rumah tangga, ya, di mana seorang istri keluar dari rumah mungkin karena terjadi sesuatu, ya, atau karena ada hal yang dirasa oleh seorang istri, misalkan suatu yang tidak baik ataupun ada pengaruh-pengaruh dari luar sehingga seorang istri dia bisa keluar dari rumah hingga 3 bulan seperti ini. Pertama langkah kita mendoakan kebaikan untuk istri. Itu yang pertama, ya, semoga istri dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat walafiat, terjaga oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, kita sebagai suami tentunya harus mencari tahu di mana istri itu berada, dan kalau kita sudah tahu maka kita segera datangi. Kita segera datangi dan kita sampaikan kepada keluarga dari istri, ya, apa yang terjadi. Lalu kemudian musyawarahkan sama mereka. Kalau kemudian ternyata dia keluarnya tidak ke rumah orang tuanya, atau kita tidak tahu kemana dia perginya, itu pun segera harus kita musyawarahkan dengan keluarga istrinya agar mereka tahu dan bisa mencari bersama-sama, ya. Atau misalkan kalau memang kita khawatirkan terjadi sesuatu kepada seorang istri, ada sesuatu yang membahayakan, maka tidak ada salahnya bagi kita kembali kepada ulil amri, yaitu datang kepada polisi untuk mencarinya. Ya, kalau memang itu ya kaburnya atau apa itu tidak bisa diketahui di mana. Ya, sikap yang harus kita ambil adalah ya bagaimana mendatangkan istri kembali di hadapan kita. Lalu kemudian kita bicarakan baik-baik dengan keluarganya, ya. Lalu kemudian setelah itu, jika dikhawatirkan ya kita menzalimi istri kita atau istri kita juga merasa bahwa
istri juga menzalimi suaminya, atau kita sebagai suami menzalimi istrinya gitu ya. Tapi kalau sudah bertemu ya mereka, ya maka bisa bicarakan amsikuhunna bima'ruf aw sarrihunna bima'ruf. Kata Al-Qur'an mengatakan ya, peganglah dia. Ya, tetapkanlah dia tetap sebagai menjadi istri kita, atau lepaskan dia dengan cara yang baik. Tapi kita sudah tahu poin tersebut itu ada, atau istri itu ada di hadapan kita, kemudian hadapan keluarganya dia dan lain-lainnya. Kalau kemudian saat ini kita tidak mengetahuinya, nah itu memang tugas kita hanya mencari terlebih dahulu. Kita tidak bisa ya menceraikan, melepaskan istri tanpa kita mengetahui keadaan dia di mana. Ya, misalkan sampai berapa lama sikap kita, misalkan ya kita nggak tahu kalau misalkan istri kita nggak di depan kita. Kita harus temui dia, lalu kemudian kita sampaikan kepada keluarganya. Kalau memang ada kesalahan dari kita, ya kita minta maaf kepada istri kita dan kepada keluarga kita. Lalu kemudian lepaskan dengan cara yang baik-baik, dikembalikan lagi dia kepada keluarganya. Maka ini sikap yang baik. Lalu kemudian setelah itu kita lepas dari dia, selesai gitu. Sampai dia masa idahnya selesai. Ya, kemudian seorang istri juga dia bisa, barangkali dia bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ya mungkin itu bagian daripada pilihan kehidupan. Ya memang seperti itu. Ya, Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami bagi yang bertanya. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya pernah tidak sengaja menceritakan aib rumah tangga saya kepada tetangga saya. Tetapi tetangga saya itu menyebar-nyebarkan ke orang lain. Malah kabarnya saya sudah pisah dengan suami saya. Sekarang saya sudah sadar kalau saya salah. Saya sudah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Dan minta maaf kepada suami saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menutup aib-aib saya, Ustaz? Soalnya masih ada orang yang mengira rumah tangga saya tidak bahagia. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Caranya itu adalah bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yaitu untuk menutupi keburukan kita. Ya, Al-Qur'an mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menutupi keburukan. Adapun orang sana sini dia tetap mengatakan hal buruk tentang kita, ya itulah memang kesalahan, itulah memang manusia. Manusia itu sering kita hatta terkadang terhadap sahabat yang kita anggap dia itu sahabat sejati kita. Ya. Karena kita mengatakan ini rahasia ya hanya untuk kamu saja, tolong jangan sampaikan. Sahabat yang kita ceritakan ini juga dia punya sahabat yang lain. Maka sahabat kita yang mendapatkan cerita dari kita, dia pun menceritakan kepada sahabat yang lain, tapi ini tolong dijaga. Ya, ini hanya kamu saja yang tahu. Ya, saya nggak enak terhadap teman kita ini. Teman kita ini juga sahabat sejati kita gitu. Teman yang ketiga punya sahabat yang lain. Akhirnya yang tadinya cuma 2, jadi 3 orang, jadi 4 orang, jadi 10 orang, jadi satu kampung tahu semuanya. Inilah keburukan kita dalam bermuamalah. Memang terjadi seperti itu. Maka hati-hati kalau kita mau bercerita kepada orang lain itu hati-hati. Sebagian kita justru tidak mau menceritakan hal itu kepada orang tua kita, kepada kerabat dekat kita, justru kepada orang lain di luar kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu kita itu adalah pemegang amanah, pemegang rahasia kita yang paling bisa mengunci. Ya. Terkadang kita ini nggak mau cerita kepada keluarga kita. Sudah permasalahan semua itu pada mengetahui semuanya, baru orang tua tahu yang terakhir, misal itu yang juga menyakitkan. Kita terlalu percaya dengan orang di luar rumah kita, kita terlalu percaya di luar rumah keluarga kita kepada keluarga, kepada orang tua kita merasa malu, merasa nggak enak, merasa ini dan yang lainnya, bahkan terkadang merasa takut membebani dan macam-macamnya. Ya, padahal itu yang paling bisa menjaga aurat kita, rumah tangga kita, itu adalah orang tua kita. Ya, inilah banyak yang kita ini tidak
tidak birrul walidain setelah kita nikah itu, birrul walidain itu justru berkurang. Dalam pasangan suami istri seakan-akan birrul walidain itu hanya ngasih uang doang. Tidak. Bukan hanya ngasih uang, bukan hanya ngasih nafkah, itu birrul walidain. Termasuk adalah apa? Bercerita tentang masalah rumah tangga kita ketika ada khilaf yang terus antara suami istri ini bermasalah, maka yang paling baik itu kita sama-sama menceritakannya kepada keluarga, jangan kepada orang di luar rumah kita, jangan kepada keluarga di luar ke keluarga kita, mau itu sahabat sejati, teman sejati atau sejati apalah gitu ya, itu enggak, karena dia punya teman lagi begitu, pasti akan menyebar. Tapi ini sudah terjadi Ustadz, bagaimana? Setelah kita bertobat kepada Allah, maka kita katakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, tampakkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau memang orang mengatakan bahwa pasangan kita suami istri ini sudah bubaran, sudah apa, ya tampakkan bahwa kita menjadi orang yang baik. Kita ternyata sama aja, kita berkomunikasi baik. Kemudian tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Semuanya perlu belajar. Ya kan, semuanya perlu belajar. Kemarin salah pada A, maka segera dibetulkan. Kemarin tidak bisa berkomunikasi seperti ini, sekarang harus berkomunikasi. Tampakkan kebaikan-kebaikan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu memberikan was-was kepada kita tuh dengan cara apa? Dengan gengsi, kita meminta maaf, ya, dengan merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa ini. Setan memang seperti itu untuk menutupi kebaikan yang begitu besar, itu ya. Sehingga kemudian muncul permasalahan baru dan yang lain-lainnya. Kalau kita mencoba treatment yaitu adalah mengobati diri kita itu dari mulai yang kecil terlebih dahulu. Meminta maaf, tampakkan muamalah kita dengan cara yang baik, kita senyum, kita berbagi hadiah kepada orang yang kepada orang tersebut, lalu kemudian kita tampakkan kebaikan-kebaikan kita itu, ya, bahwa kita dengan suami kita atau suami dengan istrinya itu tidak sedang ada masalah, ya. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Lakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan ini akan menutupi keburukan-keburukan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Baik, udah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Bu? Dari Pagar Alam. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ini aku mempunyai masalah rumah tangga kan, aku banyak berbuat salah pada suami aku dan sudah fatal. Terus suami sudah bulat tekad ingin mentolak, tapi aku belum siap. Apa yang aku perbuat, Pak Ustaz? Tolong petunjuknya. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sebenarnya bahwa talak itu tadi ya, talak itu adalah hak seorang suami gitu. Seorang suami bahwa mengenai bahwa seorang istri sudah siap ditalak atau tidak, itu sebenarnya bukan bagian daripada permasalahan talak. Atau seorang suami ketika mentalak itu ya tidak ada urusan istri siap atau tidak siap dengan talak tersebut. Kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada seperti itu. Kalau suami mengatakan sudah tekad untuk mentalaknya gitu ya, dan sudah pernah mengatakan misalkan ya sudah kita talak, sudah kita cerai saja gitu ya, meskipun belum ke pengadilan gitu ya, maka itu bisa jatuh talak. Ya, karena hatinya sudah bulat untuk bercerai kan gitu, bukan lagi akan. Ya, bukan lagi akan. Jadi di sini juga harus hati-hati bahwa sebagaimana kita menikah itu secara syar'i itu juga sah.
gitu ya, meskipun legalitasnya harus diurus kan gitu, bagian daripada ketaatan kepada ulil amri untuk mengurusi aspek legalitasnya. Tapi pernikahan yang dipenuhi syarat dan rukun itu harus terpenuhi kan gitu. Ada wali si perempuan, ada pengantin, 2 pengantin laki perempuan, kemudian ada 2 orang saksi dari pengantin laki 1 dan pengantin perempuan 1 gitu ya. Kemudian ada ijab qabul, ada mas kawin di sana gitu ya. Sebagaimana kemudian itu meskipun tidak dihadiri oleh KUA, oleh pencatat sipil ya dalam hal ini dan penghulu, kan itu pernikahan juga sah. Tinggal ya tetap kita berkewajiban untuk mengurus aspek legalitasnya bagaimanapun itu diurus misalkan. Tapi itu aspek legalitas. Cuman pernikahannya tetap sah. Nah, begitu juga cerai. Kenapa hal ini saya jelaskan? Karena sebagian orang kemudian mengatakan ya bahwa dalam perceraian itu baru sah ketika dia datang ke pengadilan. Ketika majelis hakim sudah mengetok palu dia bercerai gitu ya, maka jatuhlah itu perceraian. Itu kan satu itu aspek hukum legalitasnya. Tapi sah dan tidaknya kita cerai itu kan secara syar'i juga dianggap ketika seorang istri di rumah dikatakan oleh seorang suami penuh dengan kesadaran bahwa seorang suami mengatakan saya talak kamu, ya itu pada saat itu juga jatuh talak meskipun belum datang ke pengadilan kan gitu. Ini yang saya maksudkan. Nah, sehingga ibu yang muliakan Allahu Jalla wa'ala, pertama bahwa ya kita bertobat atas kesalahan kita yang fatal ya kepada Allahu Jalla wa'ala. Lalu kemudian kita minta maaf kepada suami. Apabila suami memaafkan dan kita mencoba untuk terus berbuat baik, mengulang kembali dalam rumah tangga itu dijaga dengan sebaik-baiknya, ya lalu suami mengiyakan, karena meskipun tadi misalkan suami sudah mengatakan, "Pokoknya saya ceraikan kamu," gitu ya, itu udah jatuh talak pada saat itu. Tapi kemudian terus kita perbaiki, kan boleh kita misal ketika talak 1 rujuk boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk. Ya, sebelum masa iddahnya habis kita tetap masih menjalani rumah tangga dan seorang suami punya hak untuk kembali kepada ibu sebagai istri, gitu ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka yang lebih berhak untuk tetap menjadi suaminya dari istri ini yang baru ditalak 1 atau talak 2. Gitu. Nah, kalau kemudian suami tetap kekeh dia tidak mau kembali kepada ibu misalkan, pada ibu sudah berikhtiar, sudah bertobat kepada Allah, sudah meminta maaf kepada suami, tapi suami tetap tidak mau, maka apa? Serahkan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala yang maha menggenggam kehidupan kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Ya Allah lah yang menjaga kehidupan kita. Allah lah yang akan mewafatkan kita. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Alam semesta ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasiyati biyadik, dan ubun-ubunku berada di dalam genggaman Allah Jalla wa'ala. Seorang wanita hendaknya juga dia tidak perlu takut ya dalam menghadapi kehidupan ini, lalu kemudian seakan-akan dia hidupnya hanya bisa hidup dengan seorang suami. Tidak. Suami bisa tidur, suami bisa ngantuk, tapi Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Suami dia boleh tidak memiliki harta, suami boleh dia pailit, suami itu boleh miskin kembali setelah kaya, Allah senantiasa tetap kaya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Maka seorang istri tidak perlu, kalau memang dia tetap sudah berikhtiar, sudah berusaha, bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada suami, lalu kemudian juga dia sudah mencoba untuk terus berbuat baik kepada suami, tapi suami tetap tidak mau, ya sudah. Maka suami juga tadi sebagaimana ayat yang kita jelaskan, yaitu suami boleh melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 231 dan suami melihat surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna, jangan ya kalian wahai para suami itu menggantung istrinya. Artinya apa, diceraikan enggak, tetap dijadikan istri juga tidak. Itu enggak boleh. Jadikanlah dia istri baik-baik, kembali jalani rumah tangga, atau sarihuhunna bima'ruf, atau lepaskan istri itu dengan cara yang baik. Dan seorang istri wajib setelah berikhtiar,
setelah kemudian kita sebagai seorang wanita, kita punya Allahu Jalla wa'ala, Allah yang senantiasa tidak ngantuk, tidak tidur, mengawasi kehidupan kita siang dan malamnya, Allah yang maha kaya yang akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, sebelum kita berumah tangga dengan seorang suami pun kan kita ini sebenarnya juga Allah telah berikan rezeki kepada kita. Ya. Lalu kemudian setelah menikah, jangan kemudian kita gantungkan bahwa kita bisa makan dan minum dari suami, jangan. Ya, itu bisa mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami punya kewajiban menafkahi kita, iya. Itu tetap kewajiban, tapi kita sebagai seorang istri tetap harus yakin Allah Jalla wa ala yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha mulia. Itu Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, terus memperhatikan keadaan kita. Ya, tetap meminta maaf kepada suami, berusaha untuk bisa menjalani kehidupan. Tapi kalau memang pada akhirnya seorang suami tidak tidak mau kembali, maka sudah tawakal kepada Allah. Lalu kemudian jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan seperti itu. Maka usahakan kita perbaiki kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Ya, kita bahasa anak sekarang kita katakan move on dengan kebaikan. Ya, move on dengan kebaikan, bukan move on dengan hal yang itu. Emang dia saja bisa nikah, saya juga bisa gitu. Ayo cepet-cepetan kita nikah, enggak perlu begitu. Tidak perlu. Tidak perlu juga memanas-manasi misalkan wah, jangan sampai suami dulu yang menikah, saya harus menikah lebih dahulu biar saya nampak bahwa saya lebih laku dari dia, enggak usah begitu. Ya, move on-nya kita adalah move on dengan kebaikan, dengan ketaatan kita kepada Allah. Tingkatkan ketaatan, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Jalla wa ala. Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita. Demikian Ibu. Ya, Allah taala a'la wa ala. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari YouTube dari Qarina Aziza Salsabila. Bismillah. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana jika harta yang diberikan oleh suami hanya mas kawin dan mas tersebut sudah dijual, lalu apa yang dijadikan tebusan oleh sang istri, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, jika kemudian seorang suami tetap menuntut ya dari khulu yang kita lakukan itu, pokoknya kembalikan gitu ya. Kembalikan. Kata istri mengatakan, mas kawin, bukankah mas kawin yang Anda berikan kepada saya itu juga yang atas izin Anda sendiri, itu dimakan bersama, karena pada saat Anda sulit dalam jalani rumah tangga, ternyata mas kawin yang itu hak saya, tapi kan ternyata itu Anda juga yang ikut memakannya di situ. Apa yang mesti Anda kembalikan? Kita katakan kepada dia, Anda tidak memberikan sesuatu kepada saya gitu. Tapi ketika seorang suami mengatakan, pokoknya saya tidak akan melepaskan itu kecuali kamu kembali ke mas kawin. Baik, anggap saja kemudian kumpulkan ya sejumlah dengan apa yang dia pernah berikan kepada kita, lalu kemudian kita tebus diri kita berikan kepada dia, ya, meskipun itu adalah bukan dari mas kawin yang ada atau hanya senilai dengan itu yang diberikan oleh dia kepada kita, berikan kepada dia, ya, dan itu adalah sedekah kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang wanita kepada seorang suami yang akan menjadi mantan suaminya. Ya, berikan kepadanya meskipun dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, tapi jika kemudian kita tidak memberikan kepada dia, lalu kemudian seorang suami menahan dirinya, ya, sampai memenjarakan, bahasa kita memenjarakan diri kita, maka itu tidak akan ada kemaslahatan. Maka kembalikan saja, ambil beberapa itu, cari yang senilai dengan mas kawin tersebut, berikan kepadanya. Untuk itulah di dalam Islam, ikhwatal iman azani Allah, ya, kenapa Islam itu mensyariatkan mas kawin itu jangan mahal-mahal, ya. Maka dikatakan yang diberkahi oleh Allah itu mas kawin yang tidak terlalu mahal dan jangan terlalu sulit. Ya, mas kawin itu jangan terlalu sulit. Dia ingin menikah misalkan bulan 12 tanggal 12 bulan 12 itu ya. Jadi mas kawinnya itu 1212 gram emas misalkan. Sulit itu nanti carinya. Ya, 1212 misalkan 12 gitu ya. Nah, itu kan sulit, menyulitkan dirinya.
Ya, atau kelahiran misalkan ini hadiah untuk istri, misalkan istri tanggal lahirnya itu misalkan 97, ya tahun 1997, maka kemudian ada 7 rupiah di situ, kan susah 7 rupiah mau gimana? Ya kan, jangan mengada-ngada mas kawin itu. Ini kadang ini dunia viral itu jadi masalah dan problem dalam kehidupan kita. Kita pengen viral, pengen apa gitu ya. Dulu para ulama itu mengajarkan kepada kita menyembunyikan kebaikan pada kita. Sekarang orang itu ingin menampakkan semua kebaikannya di hadapan orang-orang lain. Dan ini adalah penyakit ujub, penyakit takabur hingga saat ini itu muncul. Nah, maka ikhwatal iman a'zani Allah, itulah dalam mas kawin ini diberikanlah kebaikannya. Bukan berarti bahwa mas kawin itu jadi murah, jadi nanti seorang suami istilahnya tidak menjaga kehormatan istrinya, bukan itu. Maka kalau suami yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka insyaallah tabaraka wa taala itu tidak akan berlaku keburukan seperti itu. Ya, maka tebus saja dengan apa yang pernah dia berikan. Jika memang kita mampu kembalikan seperti itu, meskipun mas kawin itu pernah habis dimakan bersama gitu ya, tapi ya, berikan saja. Kalau memang seorang suami menuntut, dan mestinya seorang laki-laki yang baik seperti itu tidak perlu menuntut hal-hal yang memang dia tidak pernah memberikannya kepada seorang istri. Artinya apa? Suami yang tahu diri dia. Ya, yang tahu diri dia, nggak pernah ngasih sesuatu kepada istri, ternyata dia perlakuannya buruk, lalu dia ingin agar istrinya menebus dengan apa yang mau ditebus. Dia tidak pernah memberikan apa-apa selain mas kawin. Maka kalau kita ingin lepas darinya, ya tidak ada salahnya bagi kita kembalikan mas kawin tersebut, meskipun kita harus mengumpulkan, mencari-cari agar tidak ada kezaliman dari dia kepada kita sebagai seorang istri. Ya, demikian. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah benar kalau tidak ada rujuk bagi yang sudah khuluk Ustaz? Afan takutnya ana salah dengar dari tadi. Dan kalau benar, adakah alasan tertentu Ustaz? Syukran wa barakallahu fiik dari Ani di Purwakarta. Ya, bahwa di sini pada poin yang pertama tadi, bahwa dalam masalah khulu itu berbeda dengan talak ya. Yang dimaksudkan itu adalah bahwa kalau talak itu anna zauj ahaqqu birraj'ati ilaihi, bahwa suami itu lebih berhak untuk merujuk kepada istrinya itu. Dia punya hak. Tapi ada kalimat tadi yang kita jelaskan bahwa dalam masalah khulu ya, bahwa seorang istri yang telah khulu telah menghulu suaminya itu gitu ya, maka kanat amlaka li nafsiha wala haqqa lahu fi murajaatiha illa biridhaha. Tidak ada hak bagi seorang suami untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan ridhonya. Bahasa kecuali dengan ridhonya itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang wanita yang telah khulu ya, telah mengajukan khulu kepada suaminya itu, ya sebagian ulama membolehkan kembali dengan akdin jadid, yaitu dengan akad pernikahan yang baru. Akdin jadid dengan akad yang baru. Ya, apabila seorang istri ternyata ya sudahlah mau kembali saja gitu ya, bahwa ini rujuknya bukan sebagaimana rujuknya talak. Ya, ini rujuknya bukan sebagaimana rujuknya talak. Karena masa iddahnya pun kalau khulu itu cuma 1 kali haid. Ya, setelah 1 kali haid, maka kemudian atau misalkan dia masih dalam 1 haid pun itu, ketika seorang istri ya ingin mereka seorang yang sudah khulu ingin kembali pun, maka dengan akad yang baru, bi aqdin jadid. Ya, dengan akad yang baru. Itu yang dimaksud rujuk di situ, tidak ada rujuk di situ maksudnya itu. Tidak sebagaimana rujuk dalam talak. Selama masa iddah maka dia boleh kembali kan gitu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna. Suami-suami mereka lebih berhak ya untuk menjadi suami dari istrinya yang telah ditalak ini kan gitu. Tapi kalau dalam khulu itu tidak. Dalam khulu kalau mereka ingin kembali maka dengan akad yang baru.
datang kembali ke rumah orang tuanya, ke walinya, melamar kembali, lalu kemudian akad baru, kemudian walimah lagi, mas kawin baru, kan gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Kan dia sudah menerima, si suami ini, laki-laki ini sudah menerima pengembalian dari apa yang pernah dia berikan. Maka ketika dia ingin kembali, ya dia akad lagi dengan akad yang baru. Ya, demikian. Saya kira paham, insyaallah. Pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Jazakumullah khairan juga pada Ustaz. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup acara, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Nah, para jamaah sekalian, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah pernikahan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh kita. Ya, terkadang dalam jalan di rumah tangga, karena kita di dunia, ya, dunia inilah tempatnya ujian dan cobaan seperti ini. Itu ya, tidak ada yang namanya pernikahan itu tanpa ada masalah. Hatta orang menampakkan keharmonisan di medsos, di khalayak umum, misalkan dia tampakkan, yakinlah bahwa itu adalah kamuflase yang begitu banyak yang ada, yang menutupi kebohongan-kebohongan yang ada pada dirinya. Pernikahan itu kita di dunia ada tawa, ada canda, ada tangis, ada sedih, gitu ya. Mau itu dengan satu istri, dengan dua istri, ataupun yang lainnya, tetap karena kita bukan di dalam surga, kita ini masih berada di dunia. Jadi di dunia itu darul ibtila, darul bala, negeri ujian, cobaan dan yang lainnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok saya melihat Anda pernikahan tidak pernah ada masalah, aman-aman saja gitu ya, maka kemudian kita dengan bangganya, ya siapa dulu misalnya, itu enggak, itu bohong. Itu kebohongan. Tetap siapapun dia yang menjalani pernikahan. Contoh yang paling dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kalau kita kembali kepada hukum-hukum yang ada hukum talak, ada hukum khulu, ada al-idwal misalkan, ada nanti iddah dan yang lain-lain, itu juga pernah terjadi di zaman Rasul, pernah terjadi di zaman sahabat, dan yang mereka tingkat keimanannya juga tinggi, itu pernah terjadi permasalahan talak, permasalahan khulu dan yang lainnya. Apalagi di masa kita saat ini, ya, di masa fitnah yang begitu besar dalam kehidupan kita ini, ya, maka wajib bagi kita untuk tetap menjaga, ya, dan tidak perlu kita mengumbar kemesraan, keharmonisan di hadapan umum, karena bukan itu. Islam tetap menjaga aurat-aurat dalam rumah tangga itu untuk dijaga dengan sebaik-baiknya, yang kita menjalani rumah tangga ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Menjalani rumah tangga ini ingin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalani rumah tangga ini kita ingin menggandeng istri kita, anak kita, keturunan kita bersama berada di dalam surga Allah Jalla wa'ala, bukan hanya di dunia ini. Ya, bukan hanya di dunia ini. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya. Dan baik para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga pada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program Hasan TV terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya, yaitu pada pekan depan setiap hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kami mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang masuk belum kita bacakan dikarenakan keterbatasan waktu, dan insya Allah akan kami bacakan di pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.